Adit, kamu harus dengar kata guru ya. Sampai menjelang kematianku, aku baru menyadari bahwa selama ini aku hidup di dalam cerita novel. Di dalam novel, aku adalah cinta pertama si tokoh utama pria yang mati muda. Namun anak kembarku justru nasibnya menyedihkan karena hanya menjadi tokoh pendukung bagi anak-anak tokoh utama wanita. Karena aku mati muda, putraku hidup terlunta-lunta sejak kecil, lalu berubah menjadi berandalan. Dia dipermainkan habis-habisan oleh putra jenius sang tokoh utama wanita. Dia juga terpengaruh oleh orang munafik dan masuk ke dalam penjara di usia yang masih muda. Putriku yang hidup tanpa kasih sayang ibu sejak kecil, tumbuh menjadi pribadi yang tertutup. Saat bersaing dengan putri tokoh pemeran wanita memperebutkan posisi sebagai juara pemain biola. Putriku dijebak sampai kedua tangannya lumpuh. Sejak itu, putriku mengalami gangguan mental lalu meninggal secara tragis. Pada akhirnya, tokoh wanita yang menggantikan posisiku menikah dengan tokoh utama pria yang kaya raya. Kedua anaknya juga diakui oleh keluarga tokoh utama pria. Mereka hidup menjadi keluarga yang bahagia. Supaya aku mati sesuai alur cerita, dibuatlah cerita aku mati tertabrak mobil. Penulis novel ini kejam sekali. Putriku. Kenapa aku terlihat sangat muda? Jelas-jelas, ini wajahku saat masih berusia 18 tahun. Hah? Itu putraku saat sudah dewasa? Mungkinkah aku hidup saat putraku berusia 18 tahun? Kamu jangan hanya berdiri saja, cepat pergi. Sania, aku sudah lama menyukaimu. Jadilah pacarku. Tunggu, Sonia. Kamu tahu nggak, Adit sudah lama menunggumu. Hari ini, kamu harus kasih jawaban. Adit, jangan seperti ini. Sonia itu bukan cuma bunga sekolah, dia putri konglomerat yang tinggal di Puri Surya. Dasar berandalan bodoh, kamu selalu mengganggunya. Nggak malu kamu ya? Puri Surya? Itu kan kawasan perumahan elit. Sebelum mati, aku punya 2 unit rumah di sana. Tunggu. Putraku jadi berandalan. Bukankah di cerita aslinya, putraku berakhir tragis karena rebutan perempuan dengan putra jenius tokoh utama wanita? Mungkinkah gadis itu penyebab kedua anak itu berkelahi? Juan, tampan sekali. Juan, untunglah kamu datang. Adit memaksa Sonia untuk menjadi pacarnya. Kamu gak apa-apa? Aku nggak apa-apa. Bukankah Juan adalah putra dari tokoh utama wanita di cerita aslinya? Jadi aku nggak cuma kembali menjadi gadis 18 tahun, tapi juga kembali ke masa anak-anak yang sudah dewasa. Itu berarti aku punya kesempatan mengubah nasib putraku. Juan, ini bukan urusanmu. Apa kamu mau aku pukul? Siapa kamu? Kalian pergi dulu. Cepat pergi. Kalian pengen kuhajar ya? Tubuh kecil tapi nyali besar. Siapa kamu? Anakku, aku adalah ibumu. Kamu ini sedang bercanda atau apa? Aku malas untuk meladenimu. Ayo pergi. Jangan muncul lagi di hadapanku ya. Adit, aku benar-benar ibumu. Ada tahi lalat di pantat kirimu. Bukankah kamu juga takut petir? Setiap ada petir, kamu selalu merengek ingin tidur denganku. Tidak mungkin. Kapan aku seperti itu? Pada hari pertama kamu masuk TK, kamu menggambar bayi hiu dan induknya. Hanya aku dan ibu yang tahu tentang hal itu. Mungkinkah kamu benar-benar... Iya nak, ini ibu. Aku adalah ibumu. Maksud kamu, saat terlahir kembali, kamu muncul di depan sekolah dalam wujud gadis berusia 18 tahun? Benar. Ini sungguhan, bukan mimpi rupanya. Ibu sungguhan telah kembali. Ibu! Anakku. Cukup, adegan menggelikan begini nanti saja syutingnya. Aku lelah sekali. Cepat antar aku pulang. Karena aku ingin segera mandi bunga dan berendam air hangat di dalam jacuzzi.
Oh ya, Adit. Mana rumah kita di Puri Surya yang 300 meter persegi itu? Itu, Nak, tapi ini kan bukan rumah kita. ini adalah rumah yang aku sewa. Kita punya rumah, ngapain sewa? Ibu, aku ajak ibu lihat kamarnya. Kenapa dekorasinya sama seperti di rumahku dulu? Aku yang dekorasi sendiri. Ku bersihkan setiap hari. Aku merasa ibu belum meninggal. Anakku, Ibu. Oh, apa kamu ini salah minum obat? Padahal kamu punya rumah mewah. Ngapain sewa rumah seperti ini? Katakan sejujurnya, apa yang terjadi dengan rumah kita di Puri Surya? Kenapa kamu tinggal di sini? Adit, ini ibuku mau bicara denganmu. Adit, semua suplemen di laci sudah ku minum. Sayang kan kalau dibuang? Ya daripada terbuang, aku habiskan saja semuanya. Tapi justru membuat tubuhku kurang sehat. Tolong kirimkan uang untuk Bibi ya. Bibi mau periksa ke rumah sakit. Itu kan laci penyimpanan suplemen di rumah kita.